Pemadam Kebakaran DKI Jakarta. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Lulu Azizah, bisa dipanggil Kak Lulu, atau terserah teman-teman mau memanggil apa, dan pada hari ini saya akan memandu teman-teman selama kegiatan Bisik Tetangga sesi 7 pada hari ini. Perlu diketahui teman-teman, Bisik Tetangga merupakan acara virtual yang rutin diadakan oleh Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta. Acara ini biasanya berupa seminar, diskusi dan sharing ilmu. Lalu acara ini sekali lagi dilakukan secara virtual karena kita sedang pandemi, kita tidak bisa bertemu secara langsung. Acara virtual ini diadakan melalui media Zoom meeting, dan Bisik Tetangga bertujuan untuk mewujudkan kegiatan sharing ilmu, pengalaman, dan juga informasi terkait sejarah, museum, dan destinasi wisata. Dan untuk informasi teman-teman sekalian, Bisik Tetangga itu ada kepanjangannya. Bisik itu artinya adalah bincang asik. Jadi pada hari ini kita akan bincang-bincang asik bersama narsum kita pada hari ini. Sebelumnya izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama ada registrasi peserta, lalu kedua ada pembukaan, yang ketiga doa bersama, dan selanjutnya ada welcome speech atau kata sambutan dari pihak Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta, lalu ada welcome speech atau kata sambutan dari Museum Pemadam Kebakaran DKI Jakarta, lalu ada paparan dari pihak Museum Pemadam Kebakaran yang nanti akan disampaikan oleh Pak Webi, dan yang terakhir ada Q&A session atau sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut pada susunan acara berikutnya, yaitu doa bersama. Kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, selanjutnya akan ada welcome speech atau kata sambutan yang disampaikan oleh Ibu Haja Sri Kusumpat, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Museum Pemadam Kebakaran Provinsi DKI Jakarta dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Saifullah SPD MMT, Pak Webi Prabowo, yang pada hari ini menjadi narasumber pada kegiatan Bisik Tetangga ke-7 yang diselenggarakan bekerja sama antara Museum Kesejarahan Jakarta dengan Museum Pemadam Kebakaran. Yang saya banggakan juga seluruh panitia pelaksana dan peserta Bisik Tetangga pada hari ini Zoom meeting, dan ada yang tidak bisa bergabung di Zoom meeting karena kuota terbatas, juga bisa mengikuti kegiatan ini melalui channel YouTube Museum Kesejarahan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya sangat berterima kasih kepada Museum Pemadam Kebakaran yang pada kali ini memberikan data terkait tema yang akan kita bahas kali ini tentang sejarah Branwir dan kebakaran hebat di ibu kota. Sebagai Museum Sejarah Jakarta, memang banyak aspek dari sejarah kota Jakarta yang belum bisa kita tampilkan dalam tata pamer kita. Bagaimana petugas-petugas damkar ibu kota ini bertugas, bagaimana pahlawan-pahlawan kita ini menangani kebakaran-kebakaran hebat di ibu kota yang merupakan juga catatan sejarah penting bagi perkembangan kota Jakarta. Bapak dan Ibu sekalian, pandemi COVID-19
kemudian kehidupan seluruh umat manusia di dunia, termasuk juga di Indonesia dan khususnya di DKI Jakarta. Berbagai pembatasan telah dilaksanakan dan harus kita ikuti, sehingga mau tidak mau membuat kita harus beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada, agar kita bisa selalu, mungkin tugasnya tidak berkurang, ya. Tugasnya tidak berkurang karena dinas ini merupakan dinas yang sangat penting dimiliki oleh sebuah kota. Pada masa apapun, kapanpun, ini tupoksinya selalu dilakukan dengan sepenuh hati, ya. Karena penanggulangan kebakaran dan penyelamatan untuk museum yang di bawah pengelolaan Dinas Kebudayaan, ketika pandemi ini terjadi, Maret, kami menutup pelayanan. Terutama ketika dilakukan PSBB ketat, pelayanan museum itu dihentikan. Kami tidak lagi menerima pengunjung, ya. Kota tua yang setiap hari dikunjungi oleh ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang, sekarang sama sekali tidak ada pengunjungnya. Sepi sekali. Ya. Tetapi bukan berarti hal ini membuat kita tidak melakukan apa-apa, ya. Pembatasan-pembatasan yang ada membuat kita beradaptasi dengan mengefek kinerja virtual kita, ya. Pelayanan kepada pengunjung tetap kita lakukan, tetapi melalui virtual, ya. Baik program-program yang kita lakukan di media-media sosial kita, maupun kita juga melayani kunjungan-kunjungan virtual. Sehingga bisik tetangga yang kita lakukan saat ini merupakan hal yang sangat penting sebagai tugas dari museum untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait museum maupun terkait sejarah Jakarta. Untuk itu, sekali lagi, saya pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, khususnya Museum Pemadam Kebakaran. Mungkin Bapak dari Museum Pemadam Kebakaran boleh tahu juga bahwa saya baru tahu, Pak, Pemprov DKI punya Museum Pemadam Kebakaran, ini mohon maaf. Selama ini yang kami tahu, Pemprov DKI itu punya 10 museum, yaitu Museum Sejarah Jakarta, Museum Muhammad Hussein Tamrin, Museum Joa 45, Museum Prasasti yang ada di bawah pengelolaan UP Museum Kesejarahan Jakarta, kemudian Museum Seni Rupa Keramik, Museum Tekstil, dan Museum Wayang yang ada di bawah pengelolaan UP Museum Seni, lalu Museum Bahari, Museum di Taman Arkeologi Onrus, dan museum yang ada di Monumen Nasional, yang sekarang Monumen Nasional ada di Dinas Parekraf. Alhamdulillah baru sekarang kami tahu bahwa Pemprov juga punya Museum Pemadam Kebakaran yang tentu sangat luar biasa. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, sekaligus kita ingin berkenalan dengan Museum Pemadam Kebakaran dan juga ingin menimba ilmu dari pengalaman teman-teman di Museum Pemadam Kebakaran untuk lebih mengeksplor mengenai sejarah, bagaimana tugasnya, kemudian sejarah kebakaran-kebakaran hebat yang ada di DKI. Barangkali juga ada kiat-kiat bagaimana terhindar dari mara bahaya, baik itu kebakaran maupun bencana alam lainnya. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan selamat mengikuti kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusumawati atas kata sambutannya. Selanjutnya adalah welcome speech atau kata sambutan dari Museum Pemadam Kebakaran DKI Jakarta yang akan disampaikan oleh Kepala Museum Damkar pertama, Bapak Saifullah. Kepada Bapak Saifullah, waktu dan tempat kami persilakan. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan salam museum. Tentunya pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Museum Wilayah Kesejahteraan, yang mana pada pagi hari ini, di hari Senin ini, acara ini sudah memberikan suatu kesempatan kepada Museum Damkar DKI Jakarta dalam rangka untuk publikasi dan mengenalkan Museum Pemadam Kebakaran yang ada di Taman Indonesia Indah. Perlu saya sampaikan, Bapak, Ibu, dan seluruh peserta Zoom kali ini, bahwa Museum Pemadam Kebakaran berdiri tanggal 1 Maret tahun 2015. Nah, memang baru pertama kali berdiri, dan alhamdulillah bahwa Museum Damkar ini merupakan satu-satunya museum tentang pemadam kebakaran yang ada di Indonesia. Nah, tentunya kami mengucapkan terima kasih yang seluas-luasnya kepada Museum Kesejahteraan. Pada kali ini tentunya sudah melibatkan kami, mengajak kami untuk mensosialisasikan tentang sejarah pemadam kebakaran di Jakarta dan umumnya pemadam kebakaran di Indonesia. Perlu disampaikan bahwa pemadam kebakaran sebentar lagi tanggal 1 Maret itu akan melaksanakan ulang tahun 102. Jadi usia pemadam kebakaran kalau dilihat dari usianya sudah cukup tua ya, yaitu sudah 102 tahun. Nah, tentunya buat masyarakat umum, tentunya masyarakat terkait dengan kebakaran dan juga kasus kejadian kebakaran yang pernah terjadi di Jakarta khususnya, lebih Jakarta juga mengalami kebakaran menimpa salah satu museum kebaharian, yang mana ini tentunya perlunya satu strategi bagaimana agar supaya museum-museum yang ada di Indonesia khususnya itu bisa aman dari kebakaran. Nah, ini cara ini mudah-mudahan nanti narasumber Mas akan menyampaikan, mungkin bisa dengan kita yang peserta dalam ini dengan sejarah tentang pemadam kebakaran, dan juga mungkin sedikit terkait dengan upaya-upaya pencegahan penanggulangan kebakaran, baik itu pencegahan di kebakaran dan khususnya mungkin pencegahan kebakaran terkait dengan museum-museum yang ada di Indonesia. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kami atas nama Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran Provinsi Jakarta mengucapkan terima kasih atas kegiatan ini. Mudah-mudahan pemadam kebakaran khususnya sejarah pemadam kita dikenal melalui Zoom ini. Itu saja. Harapannya adalah hal ini Iya, baiklah. Terima kasih Bapak Saifullah atas kata sambutannya pada hari ini. Baiklah teman-teman, kita akan memasuki inti acara.
pada hari ini. Tapi sebelum kita memasuki inti acara, izinkan saya menyampaikan informasi singkat tentang tema kita pada hari ini. Jadi teman-teman yang belum tahu brandware itu apa sih? Brandware itu merupakan kata yang diambil dari bahasa Belanda dengan sebutan yang sama, yaitu brandweer atau PMK. PMK itu adalah pemadam kebakaran. Jadi brandweer itu adalah orang atau pasukan yang bertugas memadamkan kebakaran, melakukan penyelamatan dan menanggulangi bencana atau kejadian lainnya. Di Batavia sendiri sudah dilakukan pemadaman kebakaran lahan, karena pada saat itu orang Belanda yang ingin memperluas lahan itu melakukannya dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah menebang lalu membakar. Pada periode sistem tanam paksa, penjajah Belanda melakukan eksploitasi besar-besaran untuk kepentingan ekonomi mereka. Dulu tanah hanya bisa dimiliki oleh para bangsawan pribumi maupun kerabatnya. Tetapi setelah raja-raja menyerah kepada penjajah, tanah berada di bawah kekuasaan Belanda. Belanda ketika itu sedang berusaha untuk meningkatkan pendapatan mereka. Mereka membutuhkan tanah, khususnya di Batavia, untuk dijadikan perkebunan, seperti kopi, teh, dan tebu. Karena memang tanah yang ada di Batavia itu sangat bagus untuk ditanami tanaman-tanaman yang menjadi komoditas utama di Eropa. Lalu kaum kolonial sudah memetakan mana tanah yang dimiliki oleh pemerintah atau mana tanah yang tidak diklaim sebagai tanah adat. Mayoritas tanah yang subur lokasinya berdekatan dengan pemukiman penduduk dan itu umumnya tanah apanase. Tanah apanase itu adalah tanah yang dipinjamkan untuk kerabat bangsawan atau pribumi. Nah, ternyata pada saat itu masyarakat lokal atau masyarakat pribumi itu mempunyai dua pilihan. Pilihannya apakah mereka tetap ingin menguasai tanah tetapi wajib membayar pajak biasa atau pajak tenaga. Pajak tenaga itu artinya mencari penduduk untuk dipekerjakan di perkebunan. Dan pilihan kedua adalah menjadi pegawai Belanda saja. Tetapi tanahnya diambil untuk ditanami komoditas sesuai kebutuhan pasar Eropa. Kalau pilihannya mau menjadi pegawai, bangsawan pribumi tidak perlu repot-repot lagi untuk mengumpulkan pajak tenaga. Bahkan akan menerima gaji besar. Tapi resikonya tanah milik masyarakat pribumi akan diambil oleh pihak Belanda. Nah, cara yang paling umum dilakukan masyarakat tradisional untuk membuka lahan ketika saat itu adalah menebang dan membakar. Pendekatan ini dianggap paling mudah dikerjakan. Gitu. Misalnya, tetapi masyarakat lokal ini membuka lahan melakukan pendekatan dengan cara menebang atau membakar dan semua proses yang dilakukan itu mengedepankan kearifan lokal yang dilakukan pada saat itu. Misalnya kearifan lokal itu dilakukan dengan cara membebaskan satu titik lahan. Area yang terdekat dengan hutan terlebih dahulu ditebang. Tujuannya untuk memberikan ruang pemisah antara hutan dan area yang akan digarap. Sehingga apabila sudah dibakar, area pembakaran tersebut tidak akan merembet ke rumah warga yang ada di Batavia. Dan baiklah teman-teman, kita masuk ke inti acara. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan atau membacakan CV daftar riwayat hidup dari Bapak Webi Prabowo. Jadi Bapak Webi Prabowo saat ini bekerja sebagai pemandu Museum Damkar pertama di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, lalu menempuh studi di SMA Muhammadiyah 12 Jakarta, dan selanjutnya D3 Teknik Sipil Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2006 sampai 2010. Lalu Bapak Webi juga merupakan anggota dari Ikatan Pemandu Museum Indonesia ya Pak ya. Jadi kita satu organisasi ya Pak. Selamat datang ya, Bapak Webi. Baiklah, untuk screen-nya akan disampaikan atau akan di-sharing oleh tim kita pada hari ini. Nah, teman-teman, bagi yang baru bergabung, Bapak Webi akan menyampaikan tentang sejarah pemadam kebakaran DKI Jakarta dari masa ke masa. Seperti yang kita tahu, karena baiklah teman-teman, mungkin bisa disampaikan atau di play materi dari Pak Webi.
Baiklah, kepada Bapak Webi, waktu dan tempat kami persilakan. Teman-teman mohon disimak baik-baik dari Pak Webi. Apabila teman-teman nanti ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, kita akan ada Q&A session atau sesi tanya jawab di akhir acara. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Ikan nama budaya Rahayu. Ya, terima kasih. Tadi sudah dibuka oleh Kak Lulu dan mohon izin Ibu Kusmawati sebagai Kepala Museum Kesejarahan Jakarta, terus kemudian ada pimpinan saya sebagai Kepala Museum, mohon izin Bapak Saiful Rahman, ya izinkan saya Webi Prabowo sebagai Pemandu Museum Pemadam Kebakaran ingin menyampaikan kegiatan bisik ya. Ya, sejarah pemadam kebakaran DKI Jakarta dari masa ke masa. Ya, sebelum saya memadam kebakaran, terlebih dahulu saya ingin menginformasikan profil dari Museum Pemadam Kebakaran pertama. Profil Bekas Penanggulangan Kebakaran DKI Jakarta. Pertama. Mungkin bisa di next. Ya. Museum Pemadam Kebakaran diresmikan pada tanggal 1 Maret 2015 oleh Bapak Wakil Gubernur pada saat itu, Bapak Dr. Andes Haji Jarod Saiful Hidayat. Ya, terus kemudian Museum Pemadam Kebakaran ini berada di bawah bidang pencegahan khususnya seksi publikasi dan pemberdayaan masyarakat. Dan Museum Pemadam Kebakaran ini tadi sudah dibuka oleh Kepala Museum Bapak Saifullah dan sekaligus sebagai Kepala Seksi Publikasi dan Pemberdayaan Masyarakat. Dan Museum Pemadam Kebakaran ini berada di dalam kawasan Taman Mini bertepatan bersebelahan dengan pos pemadam kebakaran sektor 9 Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Nah, waktu untuk buka jam operasionalnya itu dari hari Rabu sampai hari Minggu, ya dari jam 8 sampai jam 4. Terus kemudian di Museum Damkar juga terdapat beberapa koleksi, ya salah satunya yang menjadi masterpiece adalah mobil Si Jago Merah yang tadi mungkin sambil menunggu acara dimulai diputarkan lagu Si Jago Merah ya oleh Changcuters. Nah, di sana nanti teman-teman sahabat museum bisa berfoto dan bisa melihat koleksi serta
informasi sejarah tentang Damkar, khususnya umumnya tentang Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Nah, untuk kita juga punya sosial media, yaitu kita di sini ada Instagram, Museum Damkar DKI, kemudian ada email di damkar.museum@gmail.com, terus kemudian ada website di jakartafire.net. Ya, oke, next. Jadi mungkin buat teman-teman nanti yang ingin tahu dan ingin berkunjung bisa datang langsung ke Museum Damkar. Dan di sini ada infografis tentang sejarah pemadam kebakaran DKI Jakarta. Memang kalau bicara sejarah pemadam kebakaran, tak luput kita bicara tentang Jakarta pada sejarah Jakarta. Pada awalnya di tahun sebelum abad 14, kita tahu nama Jakarta adalah Sunda Kelapa, sampai akhirnya pada saat itu Sunda Kelapa juga masih di bawah, ya tadi mungkin udah disampaikan oleh Kak Lulu, di bawah kerajaan Pajajaran salah satunya, terus kemudian akhirnya datang Portugis yang datang ingin. Nah, memang pada saat itu terus kemudian sudah dikuasai oleh kelompok Muslim, oleh Valatehan yang sampai akhirnya mengusir tentara Portugis ya, sampai akhirnya Sunda Kelapa berubah menjadi Jayakarta, sampai akhirnya memang pada saat itu Jakarta atau mungkin sekarang kita sebut Jakarta itu udah jadi perebutan gitu, yang artinya terjadi perperangan-perperangan yang sampai akhirnya timbul kebakaran. Memang tadi juga Kak Lulu sampaikan itu setelah Belanda menguasai Jakarta atau ya mungkin pada saat itu Batavia, nah sampai akhirnya di tahun 1600-an VOC datang ke Banten sampai akhirnya mendirikan benteng di sana ya, terus kemudian ada tentara Inggris juga datang sampai akhirnya terjadi perperangan. Nah, Batavia sendiri berubah setelah tadi kota Jayakarta pada saat itu hancur ya, luluh lantah ya karena terkait perperangan, sampai akhirnya dibangun kembali sampai akhirnya terbentuklah Batavia, berubah nama menjadi Batavia. Sampai akhirnya pemerintahan Belanda di kota Batavia. Oke, ini nanti saya coba jabarkan mengenai periode pemadam kebakaran dari awal sampai sekarang. Mungkin next. Ya Kak, bisa dilanjut. Ya, Branwir Batavia, mungkin sahabat museum dan teman-teman sekalian, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, sudah tak asing mendengar kata Blangwir, Blambir. Nah, sementara Blangwir, Blambir itu kata dari Branwir. Ya, jadi Branwir ini bahasa Belanda yang artinya pemadam kebakaran. Nah, artinya Branwir ini juga terbentuk kalau bicara tadi tema ya. Branwir ini dibentuk oleh pemerintah kota pada saat itu ya, khususnya Belanda, karena telah terjadi kebakaran hebat yang akhirnya di daerah Kuitang Senen tepatnya, itu yang tidak dapat teratasi oleh pemerintah pada saat itu, sehingga mendorong pemerintah pada saat itu ya khususnya Belanda ini membentuk suatu instansi yang dibentuk dengan nama Branwir. Nah, kemudian Branwir ini berada di kota Batavia. Nah, sampai akhirnya diambillah tentara Belanda ya,
tentara Belanda yang untuk menduduki komandan-komandannya, ya kemudian sampai akhirnya direkrutmen untuk tenaga operasionalnya dari pribumi. Jadi ya ini next kemudian ini ada latar belakang berdirinya Branwir Batavia ya. Jadi memang berbicara mengenai kebakaran ya sudah sering terjadi sebelum abad ke-14. Hal ini disebabkan karena banyak peperangan yang tadi saya sampaikan dan beberapa kerajaan di Indonesia maupun dari luar Indonesia yang saling merebutkan wilayah kekuasaan sehingga menimbulkan kebakaran yang disengaja maupun tidak sengaja. Nah, pada masa-masa ini belum ada dari pihak tertentu yang berpikir untuk mengorganisir mengenai kebakaran. Nah, terus kemudian akhirnya di tahun 1913 terjadi kebakaran di Pasar Keramat Kuitang. Nah, sampai akhirnya untuk membantu masyarakat terdampak kebakar, pemerintah Belanda ya bantuan membangun kota yang terkena kobaran api. Nah, bertitik pada kejadian tersebutlah di tahun 1913 wali kota Batavia. Nah, akhirnya dibentuklah Branwir Batavia di daerah Gambir. Ya. Nah, itu artinya sejarah singkat mengenai terbentuknya Branwir Batavia. Jadi karena memang didorong oleh kebakaran hebat yang tidak dapat teratasi oleh pemerintah pada saat itu. Makanya karena pentingnya proteksi ataupun penanggulangan kebakaran tersebut, akhirnya dibentuklah Branwir Batavia. Seperti itu. Jadi ya tadi Branwir itu sendiri bahasa Belanda yang artinya pemadam kebakaran. Oke, next. Nah, yang tadi saya sampaikan, untuk komandan-komandannya itu diambil dari tentara Belanda. Nah, di sini ada beberapa periode masa kepemimpinan komandan-komandan Belanda yang pada saat ini, ya pada tahun 1919 ada Komandan De Wees. Beliau pensiunan militer Belanda yang berpangkat letnan kolonel. Ya, terus kemudian tanggal 12 Maret 1921 dia melakukan latihan menyeluruh di lapangan Tanah Tinggi. Nah, terus kemudian Mingkit ini adalah petugas pemadam kebakaran yang diangkat menjadi Brandmaster karena prestasi yang dikerjakannya. Ya. Terus kemudian di tahun 1922 kantor Branwir Batavia pindah ke Gang Ketapang, yaitu Jalan Jenderal Arifin. Mungkin ya kalau misalkan mau ke arah Jembatan 5, ya mau ke loka kiri Roxy dari jalur setelah Gajah Mada itu nanti ke kiri, di situ ada sekarang menjadi kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Oke, itu di tahun 1919 di kepemimpinan Komandan De Wees. Lanjut, next. Nah, kemudian di tahun 1922, di sini dipimpin oleh Komandan De Grief. Nah, anggota militer Belanda. Nah, terus kemudian, ya tadi karena terbentuk oleh pimpinannya dari tentara Belanda, terus kemudian untuk tenaga operasionalnya dari bumi, akhirnya Mingkit ini salah satu anggota pemadam pada saat Branwir pada saat itu diutus ke pelabuhan untuk menawarkan orang untuk bergabung menjadi Branwir. Nah, kebetulan di situ ada kapal dari Manado yang memang di situ ya setelah melakukan aktivitas ya karena kita tahu di Batavia ini sebagai pusat salah satu perdagangan di Nusantara ya sampai akhirnya diajak bergabung. Makanya pada saat itu banyak orang-orang Manado yang bergabung menjadi petugas pemadam kebakaran. Nah, padahal di Batavia pada situ banyak orang Betawi. Cuman orang-orang Betawi ini lebih memilih untuk melakukan usaha seperti jual beli. Dan mereka juga sudah muncul tidak ingin gitu ya bekerja dengan Belanda. Sampai akhirnya banyak orang-orang dari Manado yang
menjadi tenaga operasional ataupun kita sebut kalau sekarang sebagai fighter ya. Nah, itu yang banyak di tahun tersebut. Nah, terus kemudian di tahun 19 di masa kepemimpinan Komandan De Grief ini juga telah terjadi kebakaran ya di Pasar Baru yang di tahun 1927 itu menjadi momen petugas pemadam kebakaran menggunakan helm. Ya, terdapat 2 anggota mengalami kecelakaan ya. Ya tertimpa kepalanya, pada situ ada salah satunya Pak Kalalo dan Manopo, dia tertimpa genteng kayu. Nah, awalnya mereka dilengkapi dengan helm yang berbahan dari kulit. Ya karena apa? Ya kena air gitu kan, kena media yang digunakan untuk pemadaman. Itu lama-kelamaan dia mengkerut sampai akhirnya diubah menjadi helm yang ada di gambar tersebut nih. Di sini ada gambar warna helm warna hitam dengan ada sirip di atasnya. Nah, jadi sirip di atasnya itu berfungsi pada saat petugas pemadam kebakaran tertimpa genteng, kayu. Ya contoh pada saat itu kan banyak menggunakan genteng. Nah, genteng itu sebelum mengenai kepala, dia mengenai sirip yang ada di atas helm tersebut, sehingga genteng tersebut itu bisa pecah gitu loh. Jadi pecah dulu, kemudian akhirnya baru ke bawah gitu, sampai akhirnya itu melindungi kepala petugas. Dan fungsi lain dari helm ini juga selain digunakan untuk melindungi kepala, digunakan untuk memecahkan kaca pada saat itu. Jadi helmnya dibuka, dilepas begitu ya. Nah, yang runcing ini dibenturkan ke kaca ataupun jendela. Jadi sampai akhirnya petugas bisa masuk ke dalam. Gitu. Jadi memang cukup unik gitu ya helm yang digunakan oleh petugas Branwir. Oke, next. Nah, kemudian di tahun 1929 ada Komandan Gruijsen. Nah, dia adalah anggota militer Belanda berpangkat kapten. Jadi pada masa ini rekrutmen seorang petugas mulai diadakannya tes fisik dan tes kesehatan. Karena memang komandan tersebut dia sangat memperhatikan dari segi kesehatan dan fisik. Nah, sebelum tes kesehatan dan tes fisik yang dilakukan berupa menggotong potongan drum ukuran 200 liter yang berisi pasir. Itu salah satu bentuk tes fisik yang dilakukan oleh Komandan Gruijsen, karena mengingat dari tugas pemadam kebakaran itu sendiri yang cukup harus kuat begitu ya, dan fisiknya juga harus baik. Nah, sehingga dilakukan tes kesehatan tersebut harus baik karena menguras tenaga sekali ketika terjadi kebakaran seperti itu. Harus baik tenaga sekali ketika terjadi kebakaran. Tahun ini di tahun tepatnya di tahun 1932, Korps Musik Pemadam Kebakaran dibentuk. Jadi pemadam kebakaran memiliki korps musik. Ya, korps musik tertua bisa dibilang karena terbentuknya di tahun 1932. Jadi berawal dari petugas yang tadi direkrutmen banyak orang Manado ini. Jadi orang-orang Manado ini memiliki hobi dan kesenangan bermain alat musik ya, sampai akhirnya mereka, jadi setelah pada saat mereka direkrut, nah setelah 3 bulan kemudian mereka disuruh pulang ke Manado untuk mengambil ataupun membawa keluarga mereka untuk menetap di Branwir karena disediakan tempat tinggal. Nah, mereka pada saat pulang itu juga dia membawa alat musik tradisional dari Manado, alat musik bambu, yang sampai akhirnya digunakan pada saat mereka berjaga gitu, bertugas, dan mereka untuk mengisi waktu kosongnya menggunakan alat musik tradisional itu untuk mengisi waktu luang mereka sambil standby siap siaga begitu. Nah, jadi sampai akhirnya Komandan Gruijsen karena sudah mengumpulkan ada dana dari hasil penjualan kantin, terus kemudian dari pengusaha-pengusaha yang bangunannya dijaga oleh terkait
kebakaran seperti itu ataupun yang pernah dilakukan pemadaman, mereka mendapatkan uang sampai akhirnya diberikanlah alat musik yang modern dari Belanda sampai akhirnya terbentuk di tahun 1932 Korps Musik Pemadam Kebakaran. Seperti itu. Nah, itu juga menjadi momen terbentuknya Korps Musik Pemadam Kebakaran di tahun 1932. Oke, next. Nah, terus kemudian di tahun prasasti penghargaan di tahun 1929 itu menjadi salah satu momen semacam bukti dengan adanya prasasti penghargaan. Jadi ada tanda peringatan Branwir Batavia. Jadi prasasti ini merupakan bukti otentik berdirinya Branwir Batavia, yaitu pada tahun 1919. Tanda penghargaan kepada Branwir Batavia oleh mereka yang mengatasnamakan Perkumpulan Betawi. Jadi tanda penghargaan tersebut diberikan dalam bentuk prasasti pada tanggal 1 Maret 1929. Tanda penghargaan tersebut diberikan oleh tokoh kaum Betawi pada saat itu, yaitu Muhammad Husni Tamrin, sebagai wujud rasa terima kasih mereka atas dharma bakti para petugas pemadam kebakaran. Ya, jadi di tahun 1929 itu pada bertepatan dengan ulang tahun Branwir yang ke-10 diberikanlah prasasti penghargaan tanda peringatan Branwir Batavia oleh warga Betawi atau kaum Betawi yang diwakilkan oleh Bapak Muhammad Husni Tamrin. Seperti itu. Karena Bapak Muhammad Husni Tamrin juga salah satu tokoh Betawi yang sudah masuk di pemerintahan pada saat itu. Nah, jadi dengan rasa terima kasih itu dibentuk dengan adanya prasasti penghargaan itu menjadi bukti bahwasanya pemadam kebakaran itu atau Branwir itu terbentuk di tahun 1919 dengan bisa kita lihat di situ di foto prasastinya ya. Di situ ada angka 1919 di sebelah kiri dan angka 1929 di sebelah kanan. Nah, di situ 1919 itu adalah tahun terbentuknya pemadam kebakaran atau Branwir. Ya, terus kemudian di 1929 itu adalah tahun pemberiannya. Nah, ungkapan terima kasih itu ada 3 paragraf di situ kalau kita lihat ya. Nah, itu adalah ungkapan terima kasih dengan berupa kiasan-kiasan begitu ya. Kalau saya bacakan, di situ ada ejaan lama ya. Di dalam masa yang sudah-sudah, bahaya api jarang terjaga. Habis terbakar, langgar dan rumah, tidak memilih tinggi dan rendah. 10 tahun semenjak Branwir datang menentang, menjadikan kita berhati girang. Tanda girang kami semua warga Betawi. Jadi itu merupakan suatu bentuk terima kasih dengan adanya prasasti tersebut yang diwakilkan tadi oleh Bapak Muhammad Husni Tamrin. Nah, di situ juga di bawahnya Betawi Maret 1929. Jadi tadi tanggal 1 Maret adalah tanggal 1 Maret kita sepakat sebagai tahun terbentuknya pemadam kebakaran dengan nama Branwir. Jadi kalau tahun sekarang ya adalah ulang tahun nanti tanggal 1 Maret nanti kita akan merayakan ulang tahun pemadam kebakaran yang ke berapa tuh kalau dari 1919? Ya 102 tahun. Oke. Oke, lanjut. Next. Nah, kemudian di sini ada Komandan Bakar. Di sini mulai diadakannya tugas jaga. Yaitu mulai tugas jaga itu maksudnya petugas standby dari jam 7 pagi sampai jam 7 pagi esok harinya. Ya. Jadi terus kemudian selain menjalankan tugas memadamkan kebakaran, di sini sudah mulai tugas pemadam kebakaran selain memadamkan yaitu seperti menolong orang tenggelam, menolong orang jatuh ke dalam sumur, melakukan penyedotan di daerah banjir, menyingkirkan pohon tumbang. Ini sudah mulai di era Komandan Bakar ini, di era tahun 1936 dan 1942. Oke, lanjut lagi.
Nah, terus kemudian di tahun 1942 dan 1945. Nah, di sini era sudah digantikannya peralihan dari pemerintah Belanda ke pemerintah Jepang, ya. Nah, Shobotai Jakarta. Jadi Shobotai ini adalah sebutan untuk pemadam kebakaran. Kalau tadi ada Branwir, ya. Kalau di era Jepang ini Shobotai. Nah, Shobotai Jakarta dikepalai oleh kebangsaan Jepang dengan nama Sakai. Nah, kepemimpinan Sakai ini tidak begitu lama, digantikan oleh Kuriyama. Terus kemudian pada masa kepemimpinan Sakai dan Kuriyama, baik administrasi maupun tugas operasional tidak banyak mengalami perubahan, tapi mengenai kedisiplinan lebih ditingkatkan lagi. Jadi di era ini kurang lebih tidak ada perubahan, cuman memang hanya meneruskan saja ya begitu ya, dari Belanda ke Jepang. Oke, next. Nah, terus kemudian di sini ada masa atau tahun di tahun 1957 sampai tahun 1968. Nah, di sini masa ini adalah masa di mana masa organisasi pemadam kebakaran masih menggunakan nomenklatur barisan pemadam kebakaran. Jadi pada saat sebelumnya coba. Oke, nah di sini sebenarnya masih dari tahun 45, next. 45 sampai 57 itu masa peralihan dari akhirnya kan kita merdeka tuh ya di tahun 45 sampai akhirnya masih ada agresi-agresi militer dari Belanda. Sampai akhirnya Presiden Bung Karno itu sempat diungsikan ke Jogja. Terus sampai akhirnya di tahun 1949 Bung Karno kembali lagi ke Jakarta itu sempat disambut oleh Korps Musik Pemadam Kebakaran. Lagu Indonesia Raya kembali dikumandangkan pada saat penyambutan Presiden Bung Karno. Nah, pada saat itu nama Shobotai ataupun Branwir itu menjadi barisan pemadam kebakaran. Ya, artinya berubah namanya, diteruskan oleh bangsa Indonesia pada saat itu. Nah, terus kemudian lanjut di tahun 1957, ini adalah masa di mana organisasi pemadam kebakaran masih menggunakan nomenklatur barisan pemadam kebakaran, yaitu masih menggunakan nama BPK. Nah, hal yang patut dicatat dalam masa ini adalah bahwa orientasi tugas pokok BPK sesuai dengan namanya masih terfokus pada upaya pemadam kebakaran. Oke, kemudian di sini lanjut di masa 1969 sampai 1974. Nah, pada tahun 1969 nomenklatur dirubah menjadi Dinas Pemadam Kebakaran. Perubahan pada masa ini juga pada tugas pokok dan fungsi DPK, yaitu dengan penambahan nomenklatur bagian pencegahan. Hal ini menunjukkan bahwa tugas pokok dan fungsi DPK pada masa ini telah bertambah, yakni mengatur tugas-tugas di bidang pencegahan kebakaran. Nah, bentuk bidang maksudnya pencegahan di sini adalah sosialisasi tentang bahaya kebakaran ke warga, ke masyarakat, ataupun pengecekan ke gedung-gedung seperti itu, ataupun ke masyarakat, rumah dan semacamnya. Nah, di sini di era ini tugas pokoknya bertambah ya, dari sampai mengatur tentang tugas-tugas di bidang pencegahan kebakaran. Oke, kita lanjut lagi. Masa 1975 sampai masa 1980. Nah, perubahan nomenklatur ini menjadi nama pemadam kebakaran ini berubah menjadi Dinas Kebakaran. Nah, pengatusan kata pemadam untuk lebih menegaskan bahwa tugas pokok Dinas Kebakaran ini tidak hanya pada bidang pemadaman saja, tetapi juga pada aspek pencegahan kebakaran dan penyelamatan korban jiwa dan akibat kebakaran dan bencana. Seperti itu. Jadi, tugas pemadam kebakaran nggak hanya memadamkan api, pencegahan termasuk juga penyelamatan korban jiwa akibat kebakaran ataupun bencana lain.
Terus kemudian di sini lanjut di masa 1980 sampai 2002. Nah, pada tahun 1980 ini terbit peraturan tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kebakaran DKI Jakarta. Perubahan penting pada periode ini yaitu keberadaan suku dinas pencegahan, sudinas peran serta masyarakat, dan pusat latihan kebakaran dan unit laboratorium. Ya, di sini sudah ada pusat latihan kebakaran dan yang berpusat di Ciracas. Nah, Pusdiklatker ini diresmikan diresmikan oleh Bapak Gubernur Bapak Ali Sadikin pada saat itu, ya. Jadi sebagai pusat pendidikan dan latihan petugas pemadam kebakaran, serta di situ juga sudah ada peran serta masyarakat berupa barisan sukarelawan pemadam kebakaran yang dilatih di sana, termasuk juga siswa-siswi sekolah juga dilakukan pelatihan seperti itu. Ya, lanjut. Terus di masa 2002 sampai 2008. Di sini diterbitkannya peraturan tentang pakaian dinas aparatur pemadam kebakaran dalam rangka tertib penggunaan pakaian dinas aparatur pemadam kebakaran yang dilakukan penyeragaman pakaian dinas. Adapun jenis pakaian dinas aparatur pemadam kebakaran sebagai berikut. Jadi pakaian petugas pemadam kebakaran seperti di gambar ini, yaitu warna biru tua ya di sini. Di atas adalah pakaian dinas lapangan, yang kemudian yang di bawahnya adalah pakaian dinas harian. Nah, di sini ada PDL dan PDH. Ya, itu adalah baju yang digunakan oleh petugas pemadam kebakaran. Terus kalau yang warna orange apa? Itu adalah atribut yang digunakan atau alat pelindung diri APD. Itu adalah fire jacket yang digunakan oleh petugas pemadam kebakaran yang warna orange yang biasa mungkin teman-teman sahabat museum lihat. Nah, itu adalah alat pelindung diri karena memang terkait resiko kerjanya memang cukup tinggi untuk seorang petugas pemadam kebakaran, makanya dilengkapi dengan alat pelindung diri yang cukup baik gitu untuk memproteksi dirinya seperti itu. Nah, terus kemudian di sini ada masa 2008 sampai masa 2015. Di sini perubahan dan sekaligus pengembangan fungsi organisasi. Ini menggunakan nomenklatur dengan nama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana. Di sini tupoksi dari petugas pemadam kebakaran sendiri adalah pencegahan, pemadaman kebakaran, dan yang terakhir penyelamatan jiwa dari ancaman kebakaran dan bencana lain. Nah, penggolongan jenis standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran di daerah disesuaikan dengan jenis jabatan pemadam kebakaran. Nah, di sini sudah jelas, di sini ada 3 tupoksi atau tugas pokok dan fungsi dari seorang pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana, yaitu pencegahan kebakaran, pemadaman kebakaran, dan penyelamatan jiwa dari ancaman kebakaran dan bencana lain. Oke, next. Nah, di sini dari tahun 2016 sampai sekarang, di sini terlihat dokumentasi dari terkait tupoksi yang tadi, yaitu pencegahan. Di sini terlihat di foto sebelah kiri ada sosialisasi tentang apa itu bahaya kebakaran, yaitu sosialisasi kepada warga, masyarakat, ataupun ke instansi. Terus kemudian di pojok sebelah kiri ada terkait penyelamatan. Di sini ada evakuasi warga atau masyarakat yang cincinnya kekecilan. Terus kemudian di sebelahnya ini yang kemarin petugas pemadam kebakaran juga turut serta dalam pencarian kecelakaan pesawat Sriwijaya. Ya, terus kemudian yang jelas itu pemadaman, di sini terlihat petugas pemadam kebakaran sedang melakukan pemadaman ya yang terjadi kebakaran. Terus kemudian di sebelahnya ada evakuasi sarang tawon, terus kemudian evakuasinya itu termasuk hewan liar ya. Di situ juga ada evakuasi ular. Nah, di tengah masa pandemi COVID juga petugas pemadam kebakaran melakukan pencegahan dengan cara
pencegahan COVID-19 dengan cara penyemprotan disinfektan. Di sana juga terlihat petugas pemadam kebakaran melakukan penyemprotan disinfektan yang rutin dilakukan setiap harinya sampai saat ini. Terus kemudian di sebelahnya itu tak lupa juga melakukan himbauan kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan himbauan ke masjid ataupun musola gitu dengan menggunakan alat pengeras suara di masjid ataupun musola. Terus kemudian next. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sejarah singkat. Sebenarnya kalau bicara sejarah pemadam kebakaran itu di tiap periodenya cukup panjang karena keterbatasan waktu ya Kak Lulu ya. Saya juga udah dikode-kodein nih. Baiklah. Ya, jadi kalau bagi teman-teman ataupun sahabat museum atau yang ingin tahu, ingin mengenal lebih dekat dengan pemadam kebakaran, umumnya khususnya yang ingin tahu tentang sejarah pemadam kebakaran, saya juga tak henti-hentinya promosiin juga nih, promosiin museum kita, Museum Pemadam Kebakaran yang berada di dalam kawasan Taman Mini. Jadi bisa datang langsung ke Taman Mini, di dalam kawasan Taman Mini, ya untuk ke Museum Pemadam Kebakaran ini gratis, tidak dipungut biaya. Jadi jam operasionalnya dari jam 8 sampai jam 4 sore, dan itu nanti bisa ya di sana nanti bisa ketemu saya, di sana juga ada Bapak Arif yang standby juga sebagai pemandu museum. Nah, nanti yang akan menginformasikan tentang sejarah, sekaligus juga di sini teman-teman atau sahabat museum juga bisa melihat koleksi-koleksi dari Museum Pemadam Kebakaran berupa foto, terus kemudian alat-alat yang digunakan pada saat pemadaman ataupun penyelamatan, terus kemudian unit atau mobil yang digunakan untuk operasional yaitu mobil si Jago Merah. Nah, itu cukup Instagramable ya Kak Lulu ya. Nah, itu nanti bisa datang. Oke, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi cukup sekian ya informasi yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi host. wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Pak Webi atas paparannya tentang sejarah Brandweer dan kebakaran hebat di ibu kota. Ini sangat amat menarik ya teman-teman ya, ternyata sebegitu pentingnya loh peran petugas pemadam kebakaran, sehingga petugas pemadam kebakaran ini sudah ada dari zaman Belanda. Karena dari zaman Belanda sendiri pun sudah terjadi kebakaran hebat ya Pak ya. Kalau yang betul sekali. tercatat di Museum Sejarah Jakarta, kita ada salah satu koleksi masterpiece Pak, koleksi yang dilukis oleh Bapak S. Sujoyono, Bapak Sindu Darsono Sujoyono, yang merupakan Bapak dari seni modern juga pasukan VOC pada tahun 1628-1629, Pak. Nah, di lukisan itu ternyata digambarkan bahwa gedung Balai Kota Batavia kedua itu hangus terbakar. Walaupun pasukan Mataram atau pasukan Sultan Agung kalah dari pertempuran dan dipukul mundur oleh pasukan VOC, tapi pasukan Sultan Agung berhasil membakar Balai Kota kedua. Kalau misal teman-teman penasaran nih mau nanya langsung sama Pak Webi, bisa langsung ketik di kolom chat. Kalau misalnya malu untuk raise hand, jangan lupa ketik di kolom chat untuk memulai sesi tanya jawab. Nah, kalau misal belum ada yang bertanya, izinkan saya bertanya mungkin ya Pak ya. Karena saya nih dari dulu Boleh. ada si Jago Merah, mobil si Jago Merah ya sebutannya Pak, yang lewat di jalanan. Biasanya kan kita warga-warga itu menonton karena saking hebohnya bunyi bunyi blangwirnya ya Pak ya.
Nah, Bunyi tapi dari sirine. dulu saya perhatikan petugas, oh sirine, mohon maaf. Karena dari dulu kita ini populer dengan sebutan blangwir ya Pak ya. Bahkan anak-anak kecil sekarang pun ini masih sering menyebutnya dengan sebutan blangwir. Nah, dari dulu sampai sekarang saya itu tidak memperhatikan ada petugas pemadam kebakaran yang wanita. Nah, apakah wanita itu boleh menjadi petugas pemadam kebakaran, Pak? Dan apabila boleh, apa aja sih nih Pak syaratnya, Pak? Terima kasih Pak Webi. Oke, baik. Terima kasih Kak Lulu. Mungkin ini untuk awal sesi Q&A ya. Jadi memang orang tua kita dulu ataupun pada saat saya kecil juga kalau misalkan ada mobil pemadam lewat tuh ada blangwir, ada blambir. Nah itu yang biasa saya sering dengar dan sering orang tua kita ucapkan gitu. Jadi ya tadi ternyata blangwir atau blambir itu adalah kata dari brandweer, bahasa Belanda yang artinya pemadam kebakaran. Jadi terus juga kemudian tadi Kak Lulu menanyakan petugas pemadam kebakaran apakah ada yang perempuan ya? Terus kemudian kalaupun ingin menjadi petugas pemadam kebakaran, apa sih yang perlu dipersiapkan gitu ya Kak Lulu ya? Betul Pak. Ya, jadi kalau untuk khususnya di DKI Jakarta, untuk petugas pemadam kebakaran yang apa ya, kalau misalkan tadi Kak Lulu bilang yang di jalan gitu, yang pada saat melakukan pemadaman itu kita sebut ya Pak sebagai tenaga operasional ya, petugas yang di lapangan. Itu memang kalau untuk di DKI Jakarta itu tidak ada yang perempuan, Kak Lulu ya untuk di lapangan atau tenaga operasional. Yang perempuan itu ada di staf atau di kantor gitu. Ya, jadi ya untuk administrasi seperti itu Kak Lulu. Itu yang membantu administrasi. Nah, sementara untuk tenaga operasionalnya itu laki-laki untuk yang di lapangan untuk di pemadam kebakaran DKI Jakarta. Nah, terus kemudian apa sih yang perlu dipersiapkan? Ya, kita juga harus tahu dulu nih Kak Lulu. Tugas pemadam kebakaran apa aja yang pertama kan tugas pemadam kebakaran apa tuh Kak Lulu? Pemadaman api ya. Memadamkan api ya pada saat kebakaran. Memadamkan api. Pada saat kebakaran. Nah, pada saat kebakaran kan secara tidak langsung ya tidak langsung sama ya Bali Padam sama itu sama itu kan bakal mati ya nah itu pada dulu kan kemudian di sana kan juga banyak asap dulu. Nah, cuman dilengkapi dengan alat bantu pernafasan, artinya petugas pemadam kebakaran harus berani tempat gelap. Kalau lu berani ke tempat gelap kan? Aduh, serem juga ya. Cuman kalau lu nanti bakal dilengkapi dengan petugas pemadam akan dilengkapi dengan alat bantu penerangan berupa senter di kepala. Mungkin kalau lu pernah lihat ya, ada helm terus kemudian ada senternya ataupun mungkin senter yang nanti dipegang di tangan begitu kalau lu. Yang pertama harus berani tempat gelap. Terus kemudian kita ketahui bersama di Jakarta sendiri kan banyak bangunan-bangunan tinggi kalau lu ya. Betul. Nah, apalagi kalau misalkan terjadi kebakaran di bangunan tinggi gitu kan. Nah, petugas pemadam kebakaran kan sementara kita ada tuh unit tuh mobil pemadam kebakaran tuh yang tingginya sampai 104 meter kalau lu. Wow. Ya, tanggungnya bisa mencapai 104 meter itu untuk bangunan-bangunan tinggi bila mana ada kebakaran ataupun untuk melakukan penyelamatan. Artinya petugas pemadam kebakaran harus berani ketinggian kalau lu. Kalau lu berani ketinggian nggak? Nggak juga tuh, Pak. Ya, jangan udah gemeter kakinya kan. Ya, artinya harus berani gitu kalau lu. Ya, jadi ketinggian. Nah, tugas pemadam kebakaran kan tadi kan ya artinya harus berani. Nah, ini gitu kalau lo. Jadi yang pertama harus berani tempat gelap, terus kemudian harus nih. Enggak, alhamdulillah. Banjiran enggak ya? Alhamdulillah ya Kak ya. Jadi kalau misalkan nanti ngelihat ada petugas pemadam kebakaran di lokasi banjir gitu, kok ada pemadam kebakaran, padahal nggak ada kebakaran gitu ya, ngapain gitu kan petugas pemadam kebakaran. Nah itu salah satu tupoksinya itu penyelamatan, ya evakuasi banjir.
Nah, nanti petugas pemadam kebakaran ada di situ gitu. Jadi artinya apalagi yang kemarin tuh pencarian pesawat SJ kan gitu kan. Ada petugas pemadam kebakaran beserta tim gitu kan, beserta teman-teman dari instansi lain yang mencari lokasi pesawat. Nah, itu ada petugas pemadam kebakaran di laut, ya kan? Nah, itu kebetulan ada petugas pemadam kebakaran. Kita ada pos juga di Pulau Seribu kan, karena Pulau Seribu itu kan termasuk wilayah Jakarta Utara. Nah, di situ petugas pemadam kebakaran juga harus bisa berenang kalau lu. Jadi, kalau mau jadi pemadam kebakaran, harus berani ketinggian, berani tempat gelap, dan harus bisa berenang kalau lu. Gitu, mengingat dari tugas pemadam kebakaran tadi. Terus yang terakhir tadi kan sempat ngeliat tuh kalau lu ya ada ular, ya yang dievakuasi, ya ada sarang tawon, berarti kan harus berani sama hewan liar. Gitu. Artinya bukannya nanti, oh Pak saya berani Pak, gitu kan, nanti tiba-tiba ada ular main tangkap-tangkap aja lagi. Jangan ya, petugas-petugas pemadam kebakaran ini sudah terlatih kalulu, ya, sudah melakukan sudah mendapatkan pelatihan di Pusat Pendidikan dan Latihan di Ciracas, gitu. Jadi ya kalau mau jadi pemadam kebakaran harus dipersiapkan tuh tadi, harus berani tempat gelap, berani ketinggian, bisa berenang, dan berani sama hewan liar, seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu tugasnya, kemudian apa saja sih terkait tugas itu yang kita harus persiapkan. Nah, sehat fisik dan jasmani gitu. Jasmani dan rohani juga harus sehat gitu. Tadi mengingat tugas-tugas tadi ya cukup cukup berat gitu kan. Gitu. Artinya petugas pemadam kebakaran itu ketika pada saat kebakaran orang-orang menghindar, justru petugas pemadam kebakaran itu meresikokan dirinya gitu kan dengan datang ke lokasi kebakaran. Jadi kalau ya kayak Kak Lulu nih yang jiwa sosialnya tinggi gitu kan, wah pas banget nih masuk pemadam kebakaran gitu kan, yang memang ingin menolong sesama seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu Kak Lulu. Baiklah, terima kasih Pak Webi ini sudah menjawab pertanyaan saya. Jadi teman-teman nih mungkin boleh di write down, boleh dicatat kalau misalnya teman-teman mau jadi petugas damkar ya, kita nggak boleh takut tinggi, kita nggak boleh takut gelap, dan kita harus bisa berenang. Dan yang paling penting kita harus mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi ya Pak ya. Karena tugasnya itu mulia sekali, kita itu bertaruh nyawa untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Begitu. Nah, baiklah Pak Webi. Saya mau tanya ini Kak Lulu, boleh? Boleh, silakan. Saya Alex, mau bertanya dengan Pak Prabowo ya sebagai petugas pemadam kebakaran yang kelihatannya memang luar biasa, gagah berani begitu ya. Selamat siang Pak Prabowo. Selamat siang Pak Ketua. Ya, Ketua ya, saya juga nggak begitu paham begitu. Saya mau tanya Pak, menurut keterangan Bapak tadi sangat luar biasa karena memang kalau saya lihat begitu petugas pemadam kebakaran itu sangat berani, harus tidak hanya berurusan dengan api saja, tapi harus dengan air, kemudian hewan liar, kemudian kelautan, dan juga di tempat gelap Pak. Nah, dalam hal ini saya hanya berani di satu sisi Pak ya, yaitu di tempat kegelapan saja Pak ya, saya beraninya Pak. Kalau di laut saya nggak berani, di hutan nggak berani, di api nggak berani, ketinggian apalagi Pak. Nah, hal apa saja yang pernah dialami oleh Pak Bowo begitu, kejadian-kejadian yang begitu aneh ya ketika bertugas gitu ya dalam kebakaran, tapi yang tempatnya rumit sekali gitu Pak. Mohon penjelasannya Pak Bowo yang ganteng dan gagah. Ya, terima kasih Pak Alex, sekaligus Ketua IPMI. Ya, Pak Alex, mungkin kalau tempat gelap, ya jadi memang kita bakal mengalami beberapa kondisi yang tadi Pak Alex sampaikan. Kalau bicara pengalaman, mungkin banyak pengalaman yang dialamin sama teman-teman petugas pemadam kebakaran yang di lapangan gitu, baik duka ataupun suka.
Kalau saya sih lebih ke arah pengalaman yang kalau saya bilang apa ya, cukup seperti menggugah bahwasanya saya ini harus jadi petugas pemadam kebakaran gitu ya. Semakin yakin gitu pada saat saya sebagai sukarelawan pemadam kebakaran pada saat itu Pak Alex. Jadi pada saat itu terjadi kebakaran di daerah Pulau Gadung ya, Jakarta Timur, itu di dekat pasar Pulau Gadung itu terjadi kebakaran gitu ya. Nah, setelah selesai kebakaran itu ada momen yang mungkin ya saya bilang apa ya, pada saat ya kita selesai kebakaran itu kita naik lagi ke atas mobil dan di situ ada warga yang berjejer gitu ya, yang berdiri di pinggir jalan itu pas kita jalan kita melewati warga itu sambil melambai-lambai bilang terima kasih gitu ya. Padahal di situ kita tidak bisa mengembalikan rumah mereka yang kebakar gitu. Cuman masih ada ucapan terima kasih gitu dari warga atau masyarakat eh, kepada petugas pemadam kebakaran. Jadi lebih ke arah apa ya, kayak momen di mana lebih kayak terharu aja gitu dengan mana. Jadi apa ya? Mungkin lebih ke arah ke situ ya, lebih ke arah momen petugas momen saat itu. Nah, kalau pemadam aja sih, tapi pada saat warga selesai dibantu oleh petugas pemadam kebakaran, sementara atau tempat tinggalnya ucapan terima kasih gitu kepada petugas pemadam kebakaran yang telah melakukan tugasnya gitu. Jadi lebih ke arah ke situ sih. Kalau mungkin teman-teman dari petugas yang lain itu banyak sekali yang dialami baik duka ataupun suka gitu. Tapi mungkin nanti di next kesempatan atau bagaimana ini dari panitia gitu kan bisa dilakukan lagi kegiatan semacam ini ya, entah sharing gitu kan kepada petugas-petugas pemadam kebakaran, ngobrol santai ataupun semacam nanti, ataupun tadi yang mengenai kebakaran, apa sih itu kebakaran, terus bagaimana cara menanggulangi kebakaran. Nah itu nanti di kegiatan berikutnya bisa tuh dilakukan tuh dengan narasumber yang dari Dinas Penanggulangan Kebakaran gitu ya, itu nanti akan memaparkan lebih jelas lagi bagaimana sih kebakaran, menanggulanginya seperti warga atau masyarakat seperti apa gitu kan. Nah itu nanti bisa kita adakan acara semacam hal itu lagi gitu. Mungkin karena mengingat waktunya ya. Gitu. Kalau bicara tentang kebakaran, tentang sejarah itu cukup panjang gitu. Kak Lulu, Pak Alex-nya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Prabowo yang sudah menjelaskan secara detail. Ya. Alright. Baiklah. Izinkan saya membacakan 2 pertanyaan terakhir ya Pak. Ini sama-sama dari Boleh. anggota atau member dari Ikatan Pemandu Museum Indonesia dari Pak Firmansyah dan juga Ibu Neneng Siti Komariah. Jadi pertanyaan dari Pak Firman, pelatihan apa saja yang harus dikuasai oleh seorang pemadam kebakaran? Kita saksikan banyak sekali film-film atau misalnya drama Korea pun yang terkadang menceritakan tentang pemadam kebakaran. Nah, seperti yang kita saksikan di TV-TV, biasanya pemadam kebakaran itu tidak hanya memadamkan api, tapi juga menyelamatkan hewan, mencegah orang bunuh diri, atau menyelamatkan orang yang misalnya terjebak di wahana permainan atau taman bermain. Apakah benar seperti itu, Pak? Dan apakah ada peristiwa yang pernah dilakukan selain tugas di atas? Terima kasih. Dan pertanyaan dari Ibu Neneng adalah sebenarnya untuk menjadi pemadam kebakaran kita itu harus lulus di jurusan apa gitu, Pak? Untuk menjadi pemadam kebakaran. Baiklah, terima kasih Pak Webi. Silakan. Oke, yang pertama tadi dari Ibu siapa, maaf? Yang pertama dari Pak Firmansyah. Oh, Pak Firmansyah. Dari Andi. Iya, Pak Firmansyah ini senang drama Korea ya, Pak ya? Saya jadi ingat film Pinocchio tuh, kalau drama Korea tuh yang ngangkat pemadam kebakaran tuh. Iya, jadi. Betul, Pak, betul. Oh iya, kalau lu juga ya tahu ya? Saya penggiat drama Korea, Pak.
Aduh, ya, oke. Ya, Pak Firman, terkait tugas dan kejadian-kejadian ataupun yang dilakukan petugas pemadam. Jadi sebelum melakukan tugas-tugas tersebut, seorang petugas pemadam kebakaran itu akan dibekali pendidikan dan latihan gitu. Pendidikan latihan apa saja sih yang dibekali oleh petugas pemadam kebakaran? Itu pertama ada diklat pemadam kebakaran, ya Damkar 1, yaitu ya lebih ke arah seperti mengenal tentang apa sih tugas dari seorang pemadam, terus terkait proteksi diri. Jadi sebelum ingin melakukan tugas, ya kita harus tahu dulu gitu ya. Maksudnya keselamatan diri kita juga harus penting, itu yang utama. Jadi artinya terkait tugasnya, keselamatan diri dari seorang petugas pemadam kebakaran juga harus diingat gitu ya, harus diperhatikan. Terus kemudian ada tadi terkait melakukan pencarian ataupun ada petugas pemadam yang melakukan penyelaman, itu nanti ada diklat diklat rescue, diklat penyelamatan gitu kan. Nah, itu ada tuh gitu. Jadi artinya sebelum petugas pemadam kebakaran melakukan tugasnya, petugas pemadam kebakaran itu sudah dibekali dengan pendidikan dan latihan terlebih dahulu gitu. Jadi nanti akan dilakukan diklat kita kebetulan pusat pendidikan dan latihan kita itu berada di Ciracas, Jakarta Timur gitu. Itu pusat pendidikan dan latihannya. Terus kemudian yang kedua itu ada Ibu Neneng ya. Nah, terus Ibu Neneng tadi bertanya, maaf boleh diulangin kan dulu? Untuk menjadi pemadam kebakaran kita itu harus selesai atau menempuh studi di jurusan apa Pak? Atau lulusan apa Ya. yang menjadi kriteria untuk bisa bekerja menjadi pemadam kebakaran? Jadi untuk saat ini ya diambil itu SMA sederajat kalau lu gitu ya untuk tenaga operasionalnya gitu. Pada saat calon ataupun masyarakat atau warga yang ikut tes ini lulus, nanti sebelum dikirim ke wilayah ataupun bertugas, mereka nanti ada pendidikan atau pembekalan gitu yang tadi pendidikan dan latihan tersebut gitu, nanti ada diklat terlebih dahulu gitu. Jadi kalau bicara khusus sekolah khusus memang belum ada Kalulu gitu. Jadi untuk tenaga operasional kita di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta itu diambil dari SMA sederajat untuk tenaga operasional, baru setelah lulus nanti ada pendidikan dan latihannya Kalulu seperti itu gitu. Tapi ya nanti ya masih berjalan gitu, artinya nanti sewaktu itu mungkin ada perubahan gitu ya. Nanti makanya jangan lupa juga tuh follow tuh Instagramnya Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, Humas Jakfire. Nah, di situ nanti informasi seputar tentang kebakaran, seputar kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tugas pemadam, baik pemadaman ataupun penyelamatan, ataupun bahkan mungkin informasi perekrutan nanti disampaikan di media sosial ataupun di website seperti itu. Gitu. Mungkin pimpinan saya, komandan saya, Pak Saifullah ingin menambahkan terkait pertanyaan dari peserta begitu, dan Ya. izin. Ya, luar biasa. Boleh saya menambahkan ya Kalulu. Ya. Boleh Pak. Oh iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, luar biasa tadi pertanyaan yang disampaikan. Terlebih yang dua pertanyaan terakhir itu, yang pertama bagaimana untuk menjadi seorang pemadam kebakaran, dan yang tindak lanjutnya adalah pelatihan apa saja yang harus diikuti oleh seorang petugas pemadam kebakaran. Nah, tadi Pak Widi sudah menjelaskan secara besarnya. Kemudian perlu diketahui bahwa untuk menjadi seorang petugas pemadam kebakaran itu siapa saja boleh. Nah, hanya saja terkait dengan rangkaian tesnya adalah mungkin hampir sama dengan seleksi atau tes yang dilakukan untuk rekrutmen TNI Polri. Pertama dari sisi kesehatannya, kemudian adalah ada tes fisik ya,
tes fisik kita atau tes keselamatan itu penting, karena kembali pemadam kebakaran itu dituntut itu memiliki titik yang kuat atau titik yang prima. Nah, di mana pada saat pelaksanaan operasional itu sudah peralatan yang cukup, semuanya itu kondisi prima. Salah satu tes yang pertama yang dilakukan adalah tes fisik. Nah, ada pun rangkaian tes fisiknya adalah ada lari itu, lari 2,4 km. Tuh, jadi itu apa namanya, pertama untuk fisik, ada tes push up ya, kemudian ada tes pull up, squat thrust, kemudian juga ada sateran ya, itu rangkaian tes fisik yang dilakukan. Nah, dari situ kita bisa melihat kita seleksinya itu ya, dari semua rangkaian itu nanti kita total sehingga memiliki nilai, dan yang tertinggi itulah kita ambil sesuai dengan kuota yang itu. Lainnya ada tes tertulis pengetahuan, ini dengan tentang pemadam kebakaran. Dan itu ada wawancara. Setelah wawancara itulah tidak ada rangkaian tes ya. Tes pertama adalah nasi, ya, tadi siapa boleh mengikuti seleksi jadi berdua kebakaran. Kemudian ada tes fisik, kemudian ada tes tertulis ya, sampai dengan akhir dihukumkan dan tidak menjadi petugas pemadam kebakaran. Nah, selama ini memang penerimaan yang dibuka oleh kita adalah selevel sertifikat SLTA sederajat, gitu dia. Nah, status kita yang lulus itu ada yang diangkat menjadi PNS ya, calon pegawai negeri sipil daerah di bawah pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta dari Pemda DKI Jakarta. Dan memang akhir-akhir ini dari 2017 ya, 2017 kita ada beberapa penerimaan memang masih tenaga kontrak. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, setelah lulus tes diikut kembali bahwa petugas pemadam kebakaran memiliki yang melakukan tugas, dan ini juga pahami bahwa tugas-tugas dari pemadam kebakaran itu adalah sangat-sangat berisiko. Mungkin salah satu sangat berisiko di antara pekerjaan yang lainnya. Nah, pendidikan itu ada beberapa jenjang. Yang pertama adalah jenjang pertama di kelas dasar tingkat 1. Ya. Nah, ini diberlakukan untuk seluruh tugas pemadam kebakaran. Nah, selama pendidikan itu kurang lebih 1 bulan ya, atau 200 pelajaran, terdiri dari teori dan praktek, dan lebih banyak ke prakteknya. Itu kan dari tadi salah satunya dari segi kebakaran, kemudian apa namanya, cara menghidupkan api ya, mengoperasikan nozzle, menggelar, menggelang, dan peralatan-peralatan lainnya. Nah, setelah lulus mereka pendidikan TK dasar itu, mereka untuk melaksanakan operasional di lapangan. Di pendidikan dasar ini biasanya hal yang sangat apa namanya, membanggakan adalah disematkannya baret berwarna biru. Kebanggaan kita setelah melaksanakan diklat dasar itu, orang boleh menggunakan baret sebagai kebanggaannya bahwa mereka seorang petugas pemadam kebakaran. Nah, kemudian setelah apa namanya, mengikuti diklat dasar 1 atau
Kemudian ada diklat lanjutan. Diklat lanjutan itu sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan itu dapat untuk tenaga penyelamat rescue. Nah itu untuk sebelum dia ditugasi sebagai petugas rescue atau petugas tim penyelamat, mereka mengikuti diklat rescue dulu. Nah, diantaranya adalah di dalam diklat rescue itu diperkenalkan bagaimana menyelamatkan korban, menyelamatkan diri sendiri dari berbagai objek penyelamatan. Tadi misalkan kebakaran, kan ya, ada petugas yang terjebak di atau petugas yang ada ya diajarkan bagaimana untuk mengevakuasi korban saat terjebak, kemudian juga saat mengevakuasi korban dari suatu ketinggian. Bagaimana menyelamatkan korban di air, bagaimana menyelamatkan korban terjadinya kecelakaan, ya. Jadi cara mengatasi, mengevakuasi hewan buas, ya, hewan berbisa seperti saat ini kerap sekali masyarakat mungkin ya, di mana ada ular, dan buaya bahkan sekalipun ya yang dihubungi dengan tugas pemadam kebakaran. Nah, di kitab rescue itulah salah satu materinya itu diajarkan untuk melaksanakan penanganan hewan seperti tadi, ya, ular, tawon, buaya dan lain dan sebagainya. Kemudian juga ada diklat lainnya, diantaranya MFR. Ini salah satu wajib juga. MFR itu first aid atau P3K. Nah, seluruh petugas pemadam kebakaran itu mampu untuk melaksanakan upaya penanganan kecelakaan awal tadi itu dari P3 itu, ya. Nah, kemudian juga ada diklat inspektur. Nah, kita ketahui bahwa di Jakarta itu bagi gedung tinggi, bahkan gedung lainnya seperti industri dan sebagainya itu. Nah, untuk menjamin keselamatan kebakaran gedung tersebut perlunya petugas audit pemeriksaan terhadap sistem proteksi kebakaran yang di gedung itu. Nah, makanya kita di diklatnya itu adalah diklat inspektur kebakaran. Tugasnya adalah menginspeksi, memeriksa, menguji sistem proteksi kebakaran yang ada. Nah, kemudian juga diklat lainnya, ya, diantaranya ada diklat penyuluh, ada diklat inspektur, kemudian juga ada diklat investigasi. Nah, diklat-diklat kembali adalah disesuaikan dengan kebutuhan seseorang untuk ditempatkan di pekerjaan yang berkaitan itu. Itulah beberapa rangkaian kegiatan pelatihan yang ada di pemadam kebakaran. Agak diklatnya, alhamdulillah kalau di Provinsi DKI Jakarta kita sudah memiliki pusat pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran, ya, yang berlokasi di Ciracas, Jakarta Timur. Alhamdulillah juga diklat pemadam kebakaran DKI Jakarta juga dimanfaatkan untuk kebakaran Indonesia, bahkan dari luar negeri. Ya, luar negeri pernah melaksanakan pelatihan itu dari Palestina dan dari dan beberapa negara lainnya, dan kita sudah sering berkolaborasi dengan negara luar, ya, pelaksanaan pelatihan tersebut, yang lain dengan Filipina, Jepang, dan negara-negara lainnya. Nah, itu beberapa pelatihan yang harus diikuti oleh seorang petugas pemadam kebakaran. Jadi secara kelembagaan bahwa di DKI Jakarta adalah pemadam kebakaran berbentuk dinas, ya, dinas penanggulangan kebakaran provinsi. Ya, bahwa pemadam kebakaran itu adalah sesuatu atau layanan pemadam kebakaran itu adalah merupakan layanan wajib yang harus
dipenuhi oleh pemerintah dalam rangka menjamin kemajuan, keselamatan seluruh di DKI Jakarta. Saya rasa mungkin itu menambahkannya terkait dengan atau bagaimana cara masuknya di petugas pemadam kebakaran dan jenis pelatihan apa saja yang harus diikuti oleh petugas pemadam kebakaran setelah dia menjadi seorang firefighter ya, atau seorang pemadam kebakaran. Demikian. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Bapak Saifullah atas tambahannya, ini sangat amat menambah insight kita ya. Dan baiklah, izinkan saya menyampaikan kesimpulan pada hari ini, karena kita sudah sampai di penghujung acara. Mengingat pemadam kebakaran rupanya menyimpan sejarah yang sangat panjang, terutama bagi penyelesaian kebakaran di DKI Jakarta, khususnya pada saat pemerintah Batavia berjaya. Seorang pemadam kebakaran mempunyai tugas yang sangat amat beresiko. Dengan begitu membuat tugas seorang pemadam kebakaran menjadi mulia. Izinkan saya juga untuk menyampaikan filosofi dari logo Damkar yang memang banyak filosofi yang menggambarkan bahwa betapa mulianya tugas seorang pemadam kebakaran. Yang pertama adalah 5 kelopak bunga wijaya melambangkan kemenangan dalam setiap pelaksanaan tugas dan penyelamatan, karena jaya sendiri artinya adalah kemenangan, dan 5 kelopak tersebut melambangkan 5 sila Pancasila. Lalu ada tali yang mengikat dan bergambar seperti lingkaran yang melambangkan bahwa tugas pemadam kebakaran bagaikan lingkaran yang tidak berujung dan berpangkal. Tali juga melukiskan peralatan penyelamatan sebagai kesiagaan dan kesiapan memberi pertolongan pada korban. Selanjutnya ada 2 tangkai dan 19 lidah api yang menyala, melambangkan bahwa bahaya kebakaran selalu mengintai kita. 19 lidah api juga melambangkan lahirnya instansi pemadam kebakaran, yaitu pada tanggal 1 Maret 1919 di Batavia. Lalu air melambangkan terpenuhnya bahan pokok dalam pemadam kebakaran. Lalu kelengkapan kerja berupa helm, kampak, pemancar, dan selang melambangkan perlengkapan atau peralatan kerja pemadam kebakaran. Lalu yang terpenting ada pita bertuliskan Yuda Brahma Jaya yang bermakna kemenangan dan keberhasilan dalam melawan kebakaran. Dan yang terakhir adanya warna putih, merah, kuning, dan biru yang masing-masing warnanya menyimpan filosofi masing-masing. Putih berarti kesucian atau kebenaran, merah berarti kebenaran atau semangat, kuning berarti kemuliaan dan keluhuran, biru artinya adalah kesetiaan. Baiklah teman-teman, kita akan ada sesi foto bersama ya teman-teman. Nah teman-teman diharapkan untuk mengaktifkan videonya karena akan di-screenshot oleh tim kami. Baiklah, ini pesertanya ada dari SMK Negeri 27, ada dari SMK Negeri Gondang, SMK Negeri 13, SMK Teresia, dan sebagainya. Dan kebanyakan SMK-SMK pariwisata di DKI Jakarta. Nah, untuk teman-teman SMK yang mungkin berniat untuk menjadi seorang pemadam kebakaran, boleh mungkin di-follow ya Instagram dari Dinas Penanggulangan dari Museum Damkar sendiri dan Dinas Penanggulangan DKI Jakarta. Mohon maaf, Dinas Penanggulangan dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Baiklah. Nah, mungkin tim kami boleh langsung capture. Nah, teman-teman, kita ini karena temanya adalah museum, ada yang namanya gaya museum di hatiku. Tangan kanan diletakkan di dada kiri, teman-teman. Di dada masing-masing ya, jangan dadanya orang lain. Ini museum di hatiku. Kalau misal saya bilang salam museum, semuanya bilang museum di hatiku. Salam museum, museum di hatiku. Museum di hatiku. Baiklah. Semuanya pada cheers ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Mungkin boleh teman-teman gaya bebasnya. Baiklah, sudah.
Mungkin dari Damkar sendiri punya ini nggak Pak, gaya tersendiri untuk foto? Misalnya begini mungkin? Iya, seperti ini. Begini ya? Oke. Ya, salam damkar sebenarnya itu. Salam damkar ya? Ya, baiklah, teman-teman ikuti seperti ini ya. Salam damkar. 1, 2, 3. Salam damkar. Baiklah, sekali lagi. 1, 2, 3. Baiklah teman-teman. Salam damkar. Salam damkar. Demikianlah acara Bisik Tetangga sesi 7 pada hari ini. Terima kasih Bapak Webi Prabowo selaku narasumber kita pada hari ini. Kita sangat amat mendapatkan insight dan enlightenment yang sangat amat banyak ya. Terima kasih juga Bapak Saifullah selaku Kepala Museum Damkar Pertama DKI Jakarta, dan juga pihak penyelenggara Bisik Tetangga sesi 7, dan juga teman-teman peserta yang sudah hadir pada acara pada hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan Sobat Museum sekalian. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dipersilakan untuk meninggalkan meeting room sekarang. Terima kasih. Sampai jumpa di Bisik Tetangga sesi 8 dan Bisik Tetangga selanjutnya. Salam museum di hatiku, salam damkar. Kasih Kak. Sama-sama. Makasih banyak. Izin live. Baterai gue habis. Terima kasih Kakak. Sama-sama. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Bang Sanif. Hostnya siapa, Mang? Nggak mau di stop aja ini recordnya? Boleh. Live-nya juga udah end.